hari paling penting adalah hari Nahr. Artinya memang secara umum awal Dzulhijjah adalah istimewa. Arafah tanggal 9, sembelih korban adalah tanggal 10. Tapi ini gambarannya yang bisa mengalahkan keutamaannya menghidupkan 10 awal Dzulhijjah dengan kebaikan tidak bisa dikalahkan dengan jihad di jalan Allah, kecuali model jihadnya orang seperti ini. Sepuluh awal Dzulhijjah dan keutamaannya karena perkiraan Sabtu atau Ahad depan kita memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah bulan istimewa, di antara salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan khususnya di 10 awal Dzulhijjah itu ada keutamaan-keutamaan yang dikhabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Imam Ahmad meriwayatkan, "Ma min ayyamin a'dhamu indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashri. Fa'akthiru fihinna at-tahlila wat-tasbiha wat-tahmida wat-takbira." Baginda Nabi menyebutkan tidak ada hari-hari yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah melebihi daripada 10 awal Dzulhijjah. Tidak ada yang lebih bagus, lebih dicintai oleh Allah untuk al-amal fihinna, untuk beramal baik, melebihi daripada 10 awal Dzulhijjah. Maka Nabi memerintahkan, mengajarkan, fa'akthiru fihinna, perbanyaklah oleh kalian semua di 10 awal Dzulhijjah ini untuk membaca tahlil, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kemudian baca tahmid, tasbih, baca alhamdulillah, baca subhanallah, baca takbir. Dari hadis ini para ulama menjelaskan tentang keutamaannya 10 awal Dzulhijjah. Kalau kita pernah mendengar begitu pentingnya dan agungnya malam 10 akhir bulan Ramadan, maka ketahuilah tidak ada yang bisa mengalahkan hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Jadi 10 akhir bulan Ramadan orang berbondong-bondong, Nabi memberikan contoh agar menghidupkan malam-malam 10 akhir Ramadan. Dan betul itu keutamaan malam 10 akhir Ramadan. Akan tapi dari riwayat ini para ulama, sebagian ulama menjelaskan bahwa jika bicara tentang malam-malam istimewa adalah 10 akhir Ramadan adalah malam istimewa. Tapi kalau bicara tentang hari, maka ketahuilah 10 awal Dzulhijjah adalah hari-hari istimewa. Mungkin bisa kita katakan sebanding kehebatannya. Maka dari itu bagi Anda yang sudah biasa menghidupkan 10 akhir Ramadan dengan i'tikaf, maka jangan ragu meningkatkan kualitas kebaikan di 10 awal Dzulhijjah. Dan banyak riwayat, termasuk Imam Bukhari meriwayatkan juga tentang ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalu soleh fihinna, tidak ada hari-hari untuk melakukan amal soleh, ahabbu ilallahi, lebih dicintai oleh Allah, min hadil ayyamil ashri, melebihi dari 10 awal Dzulhijjah ini. Tidak ada amal apapun, kalau kita bersedekah di hari ini baik, tapi kalau sudah 10 awal Dzulhijjah, kebaikan dilipat gandakan lagi. Kebaikan apapun, amal soleh ini tidak terbatas. Kebaikan apapun. Kalau sampai baginda Nabi ditanya, kalau para sahabatnya bertanya, walal jihad ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah. Jihad pun tidak, jihad di hari-hari biasa tidak bisa dikalahkan oleh amal-amal di 10 awal Dzulhijjah. Iya, walal jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah pun masih di bawahnya. Illa rajulan, kecuali seorang kharaja binafsihi, keluar dengan dirinya, wa malihi, kecuali orang yang keluar dengan dirinya, perang dengan si dirinya, wa malihi, dengan hartanya, walam yarji,
kemudian tidak kembali, falam yarji min dzalika bi syai', lalu tidak kembali dengan apapun. Jadi ada orang berjihad itu dengan macam-macam. Ada orang yang tingkat tinggi berjihad dengan hartanya dan jiwanya. Dia berangkat dengan dirinya, lalu dia dengan hartanya. Itu tingkat tinggi. Ada orang berjihad dengan jiwanya saja, nggak punya duit. Ada orang di rumah tapi ngirim uang. Yang kasihan nggak berjuang. Tapi ini gambarannya yang bisa mengalahkan keutamaannya menghidupkan 10 awal Dzulhijjah dengan kebaikan. Tidak bisa dikalahkan dengan jihad di jalan Allah. Kecuali model jihadnya orang seperti ini. Orang yang jihad dengan jiwanya, dengan hartanya, dia keluar, tak tanya apa? Tidak kembali. Mati apa? Mati syahid. Hartanya juga habis. Baru itu menandingi. Maksudnya apa berita ini? Begitu besarnya keutamaannya menghidupkan, melakukan ibadah di 10 awal Dzulhijjah. Ibadah apa saja? Ya apa saja. Oh, namanya ibadah banyak. Dimulai tentang puasa, bisa puasa, sedekah ditingkatkan, niat bangun masjid, bangun pondok, nyantuni fakir miskin dan seterusnya. Segala bentuk kebaikan kalau bisa kita hadirkan. Nikah juga, makanya banyak orang mengerti sepertinya itu pada orang pada nikah deh. Nah, ini kan sebuah kebaikan. Ini adalah tentang 10 awal Dzulhijjah. Maka segala kebaikan hendaknya kita bisa hadirkan di malam, di hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Kemudian ada keutamaan lain di Dzulhijjah ini, ada ibadah-ibadah yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Ada ibadah yang hanya ada di Dzulhijjah ini. Di hari lain nggak ada. Puasa Ramadan, ya puasa Ramadan puasa. Tapi Senin Kemis selain Ramadan juga ada kok. Apalagi sholat ada. Sholat di mana saja ada waktu. Tapi ada ibadah yang hanya adanya di bulan Dzulhijjah. Yaitu pertama ibadah haji, yang kedua adalah ibadah korban. Nggak ada di bulan Ramadan, nggak ada korban, nggak ada haji. Hanya ada di bulan Dzulhijjah ini. Khusus nanti wukuf di Arafah. Ini yang harus kita fahami tentang 10 awal Dzulhijjah. Mulai sekarang sudah berpikir yang biasa puasa tingkatkan kursusnya itu. Ibu-ibu yang punya hutang sekalian deh, niatnya bayar hutang saja. Nanti mendapatkan keutamaan yang lainnya. Bayar hutang puasa boleh 10 awal Dzulhijjah. Cuma bagi yang bisa melakukan puasa di 10 awal Dzulhijjah, jangan sampai lupa di antara hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, 6, ke-9, yang paling penting adalah hari yang ke-9, hari Arafah, yang Allah ampuni dosa yang lalu. Jadi hari Arafah itu pahalanya berlipat-lipat. Jika tanggal 1 puasa hebat, 2 hebat, 3, 4, 5, 6, 7 hebat, tapi jangan puasa pas hari Arafah bagi orang yang tidak haji. Kalau bagi orang yang haji dalam mazhab kita Imam Syafi'i dianjurkan untuk tidak berpuasa waktu wukuf di Arafah agar lebih maksimal wukuf, karena wukuf berat. Apalagi musim panas, atas panas, bawah panas. Atas panasnya matahari, di bawah itu pasir dijemur seharian. Panas. Maka kemudian perjalanan bisa jadi kita jalan kaki loh ya, dari Mekah ke Arafah, dari Arafah ke Mina, Mina ke Mekah. Atau sebagian pakai mobil, itu pun juga tidak langsung mobil, tidak langsung dari tempat kita berdiri langsung naik mobil, enggak, kadang berjalan dulu, capek. Maka agar maksimal hajinya tidak disunnahkan puasa Arafah bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Ini adalah keutamaan. Kemudian di hari Arafah nanti ada tentang berita a'udhumul ayyam, paling agungnya hari adalah Yaumun Nahar, hari nyembelih korban. Ada riwayat lain tentang Arafah. Jadi Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka adalah
tidak pernah Allah tidak memerdekakan hambanya dari api neraka, tidak memerdekakan lebih banyak daripada di saat Allah memerdekakan hamba-hambanya di hari Arafah. Jadi hari Arafah itu adalah hari Allah mengampuni hamba-hambanya. Sehingga bagi orang yang bisa wukuf di Arafah sana, banyak dianjurkan untuk mengadu kepada Allah dan mohon ampun. Dalam riwayat lalu diampuni. Dalam riwayat itu Allah, Nabi Sayyidina Umar, Sayyidina Nabi bercerita pada Sayyidina Umar bahwasanya telah diampuni semua yang ada di tempat ini. Makanya rindulah untuk bisa wukuf di Arafah. Amin. Ya sudah wukuf, ulang kembali wukuf nanti. Yang belum wukuf, segala wukuf nanti. Insya Allah bisa kita wukuf di Arafah. Kemudian, wukuf di Arafah, mohon ampun kepada Allah. Ada riwayat disebutkan bahwa saat itu Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, apakah ini Allah mengampuni dosanya untuk kami ini yang lagi wukuf waktu itu bersama Nabi? Ini pertanyaan cerdas. Apakah kita tok yang diampuni? Kan diampuni semuanya. Nah, Nabi mengatakan liman ja'a ba'dakum. Termasuk nanti yang datang setelahmu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi wukuf di Arafah itu mengundang pengampunan Allah. Bukan orang yang bersama Nabi saja, akan tapi saat ini, hari ini, sampai hari kiamat. Kemudian di antara yang hadir ada yang punya kerinduan. Yang di rumah gimana? Kan begitu? Kok enak ini? Yang di rumah bagaimana? Kan aku punya saudara nggak bisa haji. Ponakanku nggak bisa haji. Jadi ini adalah tanda cinta. Dia mendapatkan pengampunan, tapi saudaraku di rumah. Maka Nabi menghabarkan puasa Arafah akan menjadikan sebab diampuni dosanya. Maka berpuasalah. Jangan sampai Arafah nanti tidak berpuasa. Kemudian kabar, hari Arafah itu adalah hari Allah memberikan pengampunan dan memberikan kebaikan adalah untuk orang yang wukuf saja di Arafah atau yang lainnya. Yang jelas yang wukuf di Arafah. Akan tapi ulama menjelaskan tidak hanya orang yang wukuf di Arafah, akan tapi orang yang saat itu juga punya kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman spesies yang Arafah ya jelas disepakati, nggak ada perbedaan dalam hal ini. Oleh sebab itu ada sebagian termasuk Sayyidina Abdullah bin Abbas itu sendiri membuat satu kegiatan di saat beliau berada di Madinah, tidak bisa atau tidak di Mekah, yang jelas. Beliau membuat satu perkumpulan di sore hari Arafah untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan wukuf. Wukuf hanya ada di Arafah saja. Tapi sekedar berkumpul untuk berzikir, menyebut nama Allah dan melakukan kebaikan. Dan ini sah karena hadis Nabi menyebutkan tadi yang sudah kita baca pada awal majlis, tidak ada kebaikan yang lebih bagus untuk dilakukan melebihi daripada kebaikan dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Maka bukan sebuah kesalahan jika ada orang berkumpul di hari Arafah, khususnya sore hari Arafah, sambil nunggu buka bersama, kemudian setelah itu ada tausiah di sana, sah-sah. Dan itulah yang dilakukan di Al-Bahjah setiap tahun untuk memperbanyak tahlil, takbir, tahmid, tasbih itu. Jadi mari kita hidupkan di 10 awal Dzulhijjah dengan kebaikan-kebaikan. Sebisa kita harus sedekah dan seterusnya. Kemudian nanti ada di malam hari raya Idul Adha itu ada amalan takbir. Takbir itu kan ada dua. Yang pertama takbir mutlak, yang kedua muqayyad. Muqayyad itu takbir yang mengiringi waktu sholat. Kalau mutlak atau mursal itu adalah bebas, dikumandangkan di pasar-pasar dan itu dianjurkan. Kalau hari raya Idul Adha itu ada dua takbir. Yang pertama takbir muqayyad, takbir yang biasa dibaca setelah sholat. Adapun mursal, takbir yang dibaca bebas di jalan-jalan dan di pasar-pasar. Cuma nanti perbedaan para ulama tentang waktunya dan tentang sighat takbirnya itu kayak apa. Kita bicara di madhab kita dulu, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu.
Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, adapun takbir muqayyad, takbir yang dilakukan setelah sholat itu, di dalam madhab kita ada dua pendapat, tapi pendapatnya nggak terlalu jauh. Yang pertama mengatakan waktu masuk subuh tiba. Yang kedua adalah setelah sholat subuh, mirip-mirip. Karena takbirnya apapun bentuknya tetap habis sholat kan. Jadi ada yang mengatakan adalah waktu subuh tiba, itulah waktunya takbir muqayyad. Takbir yang terikat dengan waktu sholat. Ada sebagian lagi mengatakan setelah sholat subuh. Ya dalam hal ini tidak ada perbedaan. Karena takbirnya setelah sholat, kalaupun waktu subuh tiba belum sholat kan tidak takbir. Seolah-olah begitu. Dan bisa saja itu jadikan alasan mengatakan tidak terlalu banyak perbedaannya. Tapi sesungguhnya ada perbedaannya. Nanti ternyata sunnah takbirnya itu bukan saja sholat fardu. Sholat sunnah pun disunnahkan bertakbir. Berarti qobliyah subuh masuk di sini. Sudahlah, nggak usah ribut. Yang penting takbir. Yang nggak repot, yang repot nggak takbiran. Jadi Anda boleh habis subuh tiba, Anda langsung setelah sholat qobliyah subuh takbiran sah. Atau kalau tidak, Anda langsung sholat qobliyah subuh setelah subuh tiba. Kemudian Anda melakukan sholat subuh, habis subuh, namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Takbir yang terikat dengan waktu. Ini pertama. Adapun mursalnya, mursal itu yang tidak terikat dengan waktu. Dan ini dianjurkan diangkat syiar takbir di masjid-masjid. Kemudian di pasar-pasar, di jalan-jalan. Kapan waktunya tiba? Waktunya tiba ini disamakan dengan hari raya Idul Fitri. Kalau hari raya Idul Fitri, para ulama, kebanyakan ulama dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa di hari raya Idul Fitri berbeda dengan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Fitri itu adanya mursal, takbir yang tidak terikat dengan waktu sholat. Hari raya Idul Fitri adanya takbir mursal yang tidak terikat waktu sholat, dimulai dari di saat terbitnya, terbenamnya matahari waktu hari raya, baru Anda mengundangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menurut kebanyakan ulama dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa hari raya Idul Fitri tidak ada takbir setelah sholat. Cuma Imam Nawawi mengatakan ada. Kenapa? Kalau kita katakan ada, kan mursal itu kan bebas. Setelah sholat dan tidak setelah sholat kan tidak ada masalah. Maka dari itu, di pesantren kita ada beda. Kalau takbir hari raya Idul Adha itu dengan hari Idul Fitri beda. Kalau takbir hari raya Idul Fitri itu setelah zikir. Kalau hari raya Idul Adha kita hadirkan langsung setelah sholat. Sebab yang adanya muqayyad, yang takbir setelah sholat itu adanya di Idul Adha. Sehingga kalau hari raya Idul Adha kita bertakbirnya setelah Assalamualaikum langsung takbir. Baru setelah takbir muqayyad, baru setelah itu berzikir. Setelah itu berdoa, setelah berdoa kan takbir mursal setelah itu. Baik, jadi kurang gini, sudah sederhana, tidak usah. Yang penting amalannya dulu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan nanti di hari Idul Adha? Banyak takbir, banyak tahlil. Khususnya ingat waktunya jelas. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i, takbir mursalnya, takbir yang dikumandangkan di jalan-jalan di tempat yang bebas tidak terikat dengan waktu adalah disamakan dengan hari raya Idul Fitri, yaitu terbitnya malam hari raya. Datangnya malam hari raya itu mulai kita mengumandangkan takbir di jalan-jalan. Sehingga nanti kita juga akan melakukan konvoi, disunahkan di pasar-pasar dan sebagainya. Kemudian adapun takbir yang bebas menurut mazhab kita Imam Syafi'i, tadi kita sebutkan mulai dari subuh hari Arafah. Jadi di saat habis sahur, nah itu kurang lebihnya gitu deh. Untuk puasa Arafah,
Kok datang waktu subuh, itulah waktunya takbir setelah sholat tiba. Akan tapi kita beritahu madhab lain supaya Anda itu punya wawasan bahwa menurut madhab lain seperti madhab Hambali, Ibnu Qudamah menjelaskan takbirnya yang tidak terikat dengan waktu itu bebas. Mulai dari mulai dari awal hari bulan Dzulhijjah sudah dianjurkan. Berarti mulai dari awal Dzulhijjah sudah takbir. Anda sambil rengeng-rengeng lah sambil jualan di pasar sambil takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, makanya tidak usah kaget di sebuah kampung lo kok takbirnya kok dari awal Dzulhijjah. Seperti kunut. Kalau kunut dalam hari raya puasa Ramadan kan kunut menurut kita mazhab Syafi'i adalah kan setelah separuh Ramadan. Mazhab Hambali dari awal Ramadan. Anda tidak usah kaget. Ini perbedaan. Kemudian sighah takbirnya berbeda-beda. Sebagian hanya 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar 2 kali ada. Nah, lalu bagaimana dengan hadis yang disebutkan tadi bahwasanya fa'akthiru fihinna, perbanyaklah di 10 awal Dzulhijjah itu untuk membaca tasbih, tahlil, takbir dan sebagainya, itu kan sangat sesuai dengan mazhab Hambali. Tentunya sah saja mazhab Hambali yang zikir saja, wong semua amalan boleh kok. Hanya kita dalam mazhab Syafi'i harus juga jelas bahwa mazhab Syafi'i tidak. Masuknya adalah waktu subuh tiba. Subuh tiba baru nama takbir yang namanya takbir yang terikat dengan waktu sholat. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini takbir biasa, tahlil. Makanya dalam hadis fa'akthiru fihinna at-tahlila wat-tahmida wat-tasbih wat-takbir, itu adalah yang selama ini Anda paham. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, itu aja. Dalam madhab selain madhab Imam Ahmad adalah membaca itu, perbanyak. Makanya kalau sudah masuk 10 awal Dzulhijjah, perbanyaklah baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Lain daripada takbir tadi. Takbir nanti belum waktunya. Jadi termasuk zikir yang paling utama di 10 awal Dzulhijjah adalah waktu Anda duduk. Zikir yang lain banyak, adalah Allah, ada yang lainnya, tapi utamakan zikir yang disebutkan dalam hadis Nabi, aktsiru fihinna at-tahlila wat-tahmida wat-tasfiyah, takbir, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah tasbih, alhamdulillah tahmid, Allah la ilaha illallah tahlil, Allahu akbar takbir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu saja yang bisa kami hadirkan pada muqaddimah ini. Intinya adalah apa yang harus kita lakukan setelah ini, setelah kita mengerti ilmunya. Di situ banyak riwayat-riwayat tentang inna a'dhamul ayyama indallahi tabarakallah ta'ala yaumun nahar. Hari paling penting adalah hari nahar. Artinya memang secara umum awal Dzulhijjah adalah istimewa. Arafah tanggal 9, sembelih korban adalah tanggal 10. Sampai nanti nyembelih korban lah, ini jangan lagi tidak. Waktu korban nanti memanjang sampai hari tasyrik selesai. Nah, akhirnya yang belum kita, yang tertinggal, takbir muqayyad, takbir yang dianjurkan setelah sholat dimulai daripada waktu subuh tiba hingga berakhirnya hari tasyrik. Hari tasyrik adalah hari yang 11, 12, 13. Hari raya korban tanggal 10. 11 masih Anda boleh masih disunahkan takbir setelah sholat, dan juga bahkan dalam mazhab Syafi'i tetap boleh korban. Korban kalau Anda tiba-tiba rezekinya dapatnya tanggal 12, beli kambing, disembelih tanggal 11 jadi korban, 12 jadi korban, sampai tanggal 13 masih jadi korban selagi matahari belum terbenam di hari itu. Ini saja. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.